Baik, selamat sore semuanya. Untuk kali ini kita akan melanjutkan materi kita setelah UTS. Sebelumnya kemarin sudah ada review dan survei tentang evaluasi pembelajaran sebelum UTS. Ada beberapa dari kalian menjawab bahwa materi-materi yang diberikan ada yang kurang paham, terutama di materi tentang rekayasa atau perhitungan hidrologi dan materi tentang ketersediaan irigasi. Nanti setelah ini akan ada review ulang tentang itu sesuai dengan materi yang sudah diberikan oleh Pak Dodi. Yang kedua, kemarin sudah dievaluasi tentang kendala-kendala dalam ujian UTS. Saya simpulkan ada kendala di waktu, kemudian tentang soal dan pengumpulan yang terlalu rumit. Kemudian untuk mata kuliah pendukung dalam irigasi dan bangunan air ini sebenarnya ada dua, yaitu hidrologi dan hidrolika. Jika hidrologi sebelumnya sudah pernah saya tanyakan dan sudah ada titik temunya. Kemudian yang kemarin itu adalah review tentang hidrolika. Cukup mengejutkan memang, karena beberapa dari kalian banyak yang belum paham. Di sini rata-rata pemahaman tuh 2,62 dari skala 5. Jadi saya rasa masih banyak yang belum paham ya. Nanti juga ada di review sedikit tentang hidrolika, karena ini dasar sekali untuk mengetahui bagaimana cara perhitungan dari irigasi dan bangunan air. Kemudian yang keempat, juga di review atau di survei tentang penyajian materi. Jadi kebanyakan dari kalian inginnya selain video materi itu adalah share materi dan latihan soal. Nanti diusahakan apa-apa yang sudah dijawab dan hasil survei yang sudah dikumpulkan itu akan menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk kedepannya penyampaian materi mungkin supaya mudah dipahami, akan disesuaikan dengan hasil itu semaksimal mungkin ya. Kemudian berdasarkan apa yang didapat dari ini, seperti yang telah diketahui ya, seharusnya setelah UTS itu akan diampu oleh Pak Dodi, namun karena kesibukan beliau, jadi untuk mata kuliah irigasi dan bangunan air ini akan saya lanjutkan sampai akhir semester. Jadi setelah UTS ini yang akan disampaikan selanjutnya adalah materi-materi yang telah disiapkan oleh Pak Dodi sendiri, yang nanti akan saya sampaikan sebaik mungkin kepada kalian agar dapat dipahami. Baik, kita langsung saja menuju materi lanjutan dari mata kuliah ini. Kita akan membahas kebutuhan air irigasi. Ini semacam review dan juga ada tambahan-tambahan di dalamnya. Nah, kebutuhan air irigasi di sawah itu ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah penyiapan lahan. Kemudian yang kedua adalah penggunaan konsumtif. Yang ketiga ada perkolasi dan rembesan. Yang keempat ada penggantian lapisan air. Yang kelima ada curah hujan efektif yang sudah kalian hitung di UTS kemarin. Kemudian yang enam adalah pola tata tanam. Kebutuhan air total di sawah itu mencakup beberapa faktor 1-4. Sedangkan kebutuhan air bersih di sawah memperhitungkan curah hujan efektif baik untuk tanaman padi maupun untuk tanaman palawija.
Tentu ini sudah diketahui oleh kalian ya, koefisien pengali untuk hujan efektif padi dan palawija itu berbeda. Dan selanjutnya, dengan memperhitungkan tingkat efektivitas dan efisiensi pola pembagian air, maka untuk perhitungan kebutuhan air irigasi akan dihitung berdasarkan periode 15 harian. Mengingat periode ini cukup efektif dan efisien untuk dilaksanakan pada pola operasi nanti. Kebutuhan air nyata untuk areal usaha pertanian, yaitu evapotranspirasi atau ET, kemudian sejumlah air yang dibutuhkan untuk pengoperasian secara khusus seperti penyiapan lahan dan penggantian air. Kemudian yang ketiga adalah kehilangan selama pemakaian. Nah, persamaan dari kebutuhan air irigasi itu adalah ET, evapotranspirasi, ditambah KA, kehilangan air, ditambah kebutuhan khusus. Ini persamaannya. Nah, di sini ada contoh. Misalnya, evapotranspirasi suatu tanaman pada suatu lahan tertentu pada suatu periode adalah 5 mm per hari. Kemudian kehilangan air ke bawah atau perkolasi itu ada 2 mm per hari. Dan kebutuhan khusus untuk penggantian lapisan air adalah 3 mm per hari. Maka berapa kebutuhan air pada periode tersebut? Cukup dengan memasukkan rumus yang tadi, kita substitusikan angkanya, kemudian kita tambahkan. Jadi kebutuhan air irigasinya 5 dari evapotranspirasi, kemudian yang 2 itu dari perkolasi, ditambah 3 yang penggantian lapis air. Sehingga kebutuhan air irigasi di sana adalah 10 mm per hari. Yang selanjutnya adalah sumber pemenuhan air irigasi. Sumber pemenuhan air irigasi itu ada beberapa. Ini ada pemberian air irigasi PAI, kemudian ada hujan efektif di sana atau HE, kemudian kelengasan yang ada di daerah perakaran. Yang selanjutnya adalah kontribusi air bawah permukaan. Bagaimana rumus pemberian air irigasi? PAI sama dengan KAI, kebutuhan air, dikurangi HE, hujan efektif, dikurangi KAT, kontribusi air tanah. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya, ada kebutuhan air pada suatu periode, telah dihitung sebesar 10 mm per harinya. Kemudian ada sumbangan hujan efektif pada periode tersebut juga telah dihitung sebesar 3 mm per hari. Kemudian selanjutnya di sana ada kontribusi air tanah, yaitu 1 mm per hari. Maka air yang perlu diberikan adalah PAI 10 minus 3 minus 1. Jadi pemberian air irigasinya cukup 6 mm per hari, karena yang 3 sudah dari hujan, sumbangan hujan, dan yang 1 ini adalah sumbangan dari air tanah. Jadi tidak 10 mm per hari yang diberikan, tapi 6 mm, karena air yang 4 mm ini sudah terkontribusi dari hujan efektif dan air tanah tadi. Oke, sampai di sini paham ya. Kemudian kita bisa lanjut kebutuhan air padi di sawah. Nah, kebutuhan air padi di sawah sama halnya dengan yang tadi dijelaskan. Ini berulang-ulang agar kalian bisa cepat ingat dan bisa lebih paham ya. Yang satu ada pengolahan lahan. Kemudian yang 2 adalah penggunaan konsumtif. Kemudian yang ketiga adalah perkolasi. Yang keempat adalah penggantian lapisan air. Kemudian yang kelima sumbangan hujan efektif. Nah, kebutuhan air total di sawah ini merupakan jumlah faktor 1 sampai dengan 4. Sedangkan kebutuhan neto air di sawah merupakan kebutuhan total dikurangi faktor hujan efektif. Kebutuhan air di sawah dapat dinyatakan dalam satuan
milimeter per hari ataupun liter per detik. Oke. Kemudian kebutuhan air untuk pengolahan lahan padi itu berdasarkan karakteristik tanah, kemudian waktu pengolahannya, yang ketiga adalah tersedianya tenaga dan ternak, serta mekanisasi pertanian. Ini adalah kebutuhan air untuk penyiapan lahan. Rumusnya seperti ini: SA min SB kali N D per 10 pangkat 4 ditambah PD plus FI. Kemudian PWR itu apa? Kebutuhan air untuk penyiapan lahan. Kemudian SA dan SB itu adalah derajat kejenuhan tanah setelah dan sebelum penyiapan lahan dimulai. Ini dalam bentuk persen. Kemudian N adalah porositas tanah dalam persen rata-rata per kedalaman tanah. Kemudian D ini adalah asumsi kedalaman tanah setelah pekerjaan penyiapan lahan. PD itu apa? PD adalah kedalaman genangan setelah pekerjaan penyiapan lahan dalam milimeter. Kemudian F1 ini adalah kehilangan air di sawah selama 1 hari atau dengan satuan milimeter. Kebutuhan air untuk penyiapan lahan dapat ditentukan secara empiris, jadi tanpa perhitungan seperti tadi, yaitu sebesar 250 mm, meliputi kebutuhan untuk penyiapan lahan dan untuk lapisan air awal setelah transplantasi selesai. Nah, untuk lahan yang sudah lama tidak ditanami atau beru itu adalah suatu kondisi di mana lahan tidak ditanami apapun, itu namanya beru. Nah, jika kondisinya seperti ini, kebutuhan air untuk penyiapan lahan itu dapat ditentukan sebesar 300 mm, lebih besar karena suatu lahan yang tidak ditanami biasanya tanahnya kering dan itu membutuhkan air yang lebih tentunya daripada yang biasanya. Kemudian ini ada rumus tentang kebutuhan air untuk pengelolaan lahan, itu rumus dari Van de Graaff dan Zylstra yang diterbitkan tahun 68. Nah, ini dia untuk rumusannya. Di sini ada M, ada IR, ada K. IR itu adalah kebutuhan air untuk pengolahan lahan. Kemudian M itu adalah kebutuhan air untuk mengganti kehilangan air akibat evaporasi dan perkolasi. Evaporasi itu menguap, yang perkolasi itu air yang turun ke permukaan tanah. Kemudian EO adalah evaporasi potensial, P adalah perkolasi. Kalian sudah cukup familiar dengan rumus ini karena sudah menghitung sebelumnya. Yang K itu adalah konstanta, T itu adalah jangka waktu pengolahan dalam hari, kemudian S itu adalah kebutuhan air untuk penjenuhan dalam milimeter, kemudian E adalah bilangan eksponen 2,7182. Ini bilangan eksponen. Kalian sudah paham ini karena sudah menghitung sebelumnya, jadi yang ada salah-salah pada ujian dan latihan soal sebelumnya, jadi pahami ini betul-betul karena ini sangat penting untuk bagaimana kita mengestimasi kebutuhan air untuk irigasi dan untuk pengolahan lahan. Nah, next di sini ada contoh soal kebutuhan air untuk menjenuhkan atau S itu adalah 250 mm. Kemudian perkolasinya sebesar 2 mm per hari. Dan waktu pengolahan lahannya T itu adalah 30 hari dan evaporasi potensial atau EO adalah sebesar 4 mm per hari. Maka kebutuhan air untuk pengolahan dapat dihitung dengan tahapan sebagai berikut. Nah, kita menghitung air untuk pengganti evaporasi dan perkolasi dulu. Persamaannya M sama dengan EO plus P.
EO tadi diketahui 4 dan perkolasinya 2, jadi M nya adalah 6 mm per hari. Kemudian selanjutnya kita hitung konstantanya. K sama dengan M kali T per S. M dari sini, kemudian T adalah waktunya tadi yaitu 30 hari, kemudian per S yang tadi sudah diketahui adalah 250 mm, sehingga konstanta didapat angka 0,72. Selanjutnya yang terakhir adalah menghitung kebutuhan air untuk pengolahan lahan dengan rumus IR M E pangkat K per E pangkat K-1. E adalah bilangan eksponen, jadi cukup mengalihkan dengan mensubstitusikan dengan angka yang sudah diketahui. Jadi cukup substitusikan M dan konstantanya, sehingga didapat kebutuhan air selama pengolahan lahan adalah sebesar 11,69 mm per hari. Jadi kemarin yang disederhanakan dalam tabel-tabel, untuk yang sudah paham pasti sudah tahu tahapannya ini. Bagi yang belum ada, ini adalah tahapan-tahapan perhitungannya jika dirinci satu persatu. Kemudian selanjutnya adalah penggunaan konsumtif. Penggunaan air untuk kebutuhan tanaman atau consumptive use dapat didekati dengan menghitung evapotranspirasi tanaman berdasarkan jenis tanamannya, kemudian berdasarkan umur tanaman, dan yang terakhir adalah berdasarkan faktor klimatologi. Adapun rumusnya adalah ET sama dengan KC kali ETO. ET itu adalah evapotranspirasi tanaman dalam milimeter per hari. ETO adalah evaporasi tetapan atau tanaman acuan. Jadi di sana sudah dilihat acuan tanamannya apa. Kemudian KC adalah koefisien tanaman. Seperti yang dijelaskan sebelum-sebelumnya, bahwa setiap tanaman itu mempunyai koefisien tanaman yang berbeda. Nah, ini nilai koefisien pertumbuhan tanaman tergantung dari jenis tanaman yang ditanam. Nah, harga-harga koefisien tanaman dengan varietas unggul dan varietas biasa menurut NIDICO atau Prosida dan FAO, Federasi ini juga dari standar perencanaan irigasi KP01. Jadi untuk periode 15 hari ke-1, ke-2, ke-3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Di sini sudah ada koefisien pertumbuhannya. Kalau varietas biasa menurut NIDICO atau Prosida seperti ini, kemudian menurut FAO seperti ini angkanya. Kemudian di sini ada ETO. ETO itu adalah evapotranspirasi tetapan. Diartikan juga laju evapotranspirasi dari suatu permukaan luas tanaman rumput hijau setinggi 8 sampai 15 cm yang menutup tanah dengan ketinggian seragam dan seluruh permukaan teduh tanpa suatu bagian yang menerima sinar secara langsung, serta rumput masih tumbuh aktif tanpa kekurangan air. Nah, evaporasi tetapan ini dirumuskan dengan E-pan dikali K-pan. E-pan ini adalah pembaca panci evaporasi, pen, E-pen, pen itu adalah panci, kemudian K-pen itu adalah koefisien panci. Nah, ini adalah contoh pengukuran panci evaporasi. Kemudian ini adalah setengah bulanan ke-1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini juga ada evaporasi rata-ratanya. Ini setengah bulanan sampai ke 24. Ini adalah evaporasi rata-rata yang diukur dalam pengukuran panci evaporasi. Nah, apabila panci evaporasi tersebut mempunyai koefisien sebesar 0,8, maka evaporasi potensial seperti persamaan di atas menjadi seperti ini.
koefisien panci sama dengan 0,8. Jadi ini evaporasi rata-ratanya, evaporasi potensial rata-rata dikalikan, jika evaporasi rata-ratanya segini didapat dari pen tadi, kemudian jika koefisien pancinya itu 0,8, kita tinggal kalikan, jadi hasilnya adalah evaporasi potensial rata-rata jadinya. Nah, ini adalah contoh analisis evapotranspirasi. Ini adalah setengah bulanan ketiga sampai ke 9 di sini contoh analisisnya. Di sini evaporasi potensialnya segini. Kemudian koefisien tanaman padi varietas unggulnya seperti yang sudah ditabelkan pada pedoman irigasi KP01. Kemudian evapotranspirasinya seperti ini. Ini adalah contoh hasil analisis evapotranspirasi. Baik, untuk kebutuhan irigasi tentang review dan tambahannya untuk pertemuan pertama cukup itu dulu. Selanjutnya ada kebutuhan irigasi part 2 nanti setelah ini dengan melanjutkan apa yang sudah disampaikan sebelumnya. Tentunya nanti akan diulas tentang pengulangan lagi dan terus seperti itu sampai kalian dapat lebih paham dan bisa nantinya menghitung secara keseluruhan untuk kebutuhan irigasinya. Baik, untuk waktu yang telah diluangkan dan untuk waktu yang sudah disediakan untuk menyimak materi ini, saya ucapkan terima kasih. Nanti kita berjumpa di materi selanjutnya, tetap di video materi. Untuk pertanyaan boleh silahkan tinggalkan di komentar, daripada nanti sebelum ujian kalian banyak pertanyaan. Lebih baiknya sekarang untuk bisa dicatat apa-apa yang belum dipahami. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore.